Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai unsur dan senyawa. Hari ini kita akan membahas mengenai campuran. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung ke materi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, untuk contohnya, ketika kita memasak, mungkin kalian sering menggunakan berbagai jenis campuran seperti garam untuk menyedapkan masakan, atau ketika kita membuat minuman seperti teh manis, kopi, dan lain sebagainya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Pada campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya pada larutan gula, larutan garam, dan sirup. Larutan tersusun atas pelarut dan zat pelarut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Senyawa lain yang dapat digunakan sebagai pelarut adalah senyawa organik yang dikenal juga sebagai pelarut organik. Contohnya seperti kloroform dan alkohol. Partikel zat terlarut tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Oleh karena itu, larutan tidak terlihat homogen. Artinya, zat yang terlarut dan pelarut dalam larutan tersebut tidak dapat dibedakan. Nah, pada dasarnya, larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi tiga, antara lain asam, basa, atau garam. Asam memiliki ciri yang pertama, rasanya masam, dapat menimbulkan korosi dan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contohnya seperti apa, Bu? Tentu kamu telah mengenal larutan asam dalam kehidupan sehari-hari. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan seperti jeruk, lemon, dan tomat. Ketika memasak di dapur, tentu kamu juga mengenal salah satu bahan penambah rasa makanan, yaitu cuka dapur yang mengandung asam asetat. Aki pada kendaraan bermotor mengandung asam sulfat. Asam dalam lambung kita, yaitu asam klorida, berfungsi membantu proses pencernaan bahan makanan. Selanjutnya yaitu basa. Sifat-sifat basa antara lain, yang pertama mempunyai rasa agak pahit, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, contoh dari larutan ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya benda yang mengandung basa antara lain sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, pupuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, garam. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau natrium klorida (NaCl). Garam ini banyak digunakan dalam pengelolaan makanan, industri pupuk, obat-obatan, dan bahan pengawet. Selanjutnya, indikator. Larutan asam dan larutan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator, suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami bunga, kubis ungu, dan kunyit. Indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Warna lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam, sedangkan lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Campuran heterogen.
Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Contohnya seperti minyak dan air. Minyak dan air dapat dilihat zat penyusunnya tidak menyatu, yaitu minyak dan air. Nah, itulah pemaparan materi mengenai campuran. Untuk selanjutnya, pemaparan materi mengenai cara pemisahan campuran akan Ibu jelaskan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.